Sukses itu ya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan ketika kita punya mobil, kita punya rumah bagus, itu bukan seperti itu. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya adalah owner ataupun pemilik dari Omah Kopi Kuadungan ataupun Kuadungan Coffee. Memproduksi kopi mulai dari petani, diolah, proses pasca panen sampai ke menjadi green bean ataupun kopi siap seduh. Kami punya tagline ataupun moto itu Kuadungan Coffee ataupun Omah Kopi Kuadungan itu tagline kita ngolah kopi seko alas tekan gelas. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya kita mengolah kopi mulai dari kebun sampai ke seduhan. Alas itu kan kebun, dari panen sampai ke seduhan, dari sampai ke gelas. Jadi kita kebutuhan kopi apapun insya Allah kita bisa bantu suplai. Ciri khas kopi Kuadungan karena kita mengangkat kopi Temanggung. Jadi kopi Temanggung itu ada ciri khasnya yaitu kopi tembakau, kopi yang beraroma tembakau kalau yang dikenal di masyarakat seperti itu karena tanaman kopi itu igro, jadi menyerap di sekitarnya. Ketika kopi itu ditanam di sekitaran tembakau nanti akan menimbulkan aroma atau tes yang ada kandungan tembakunya. Di beberapa daerah penghasil kopi di Indonesia itu ada punya ciri khas sendiri. Seperti Temanggung kita lebih dikenal dengan kopi dengan aftertaste ataupun aroma tembakau. Kalau di Kintamani Bali ada kopi yang beraroma jeruk. Di Gayo dikenal dengan bodinya yang kuat lah. Kita Temanggung punya ciri khas yang kopi Arabica yang beraroma tembakau. Betulnya kalau yang Arabica itu belum bisa dikatakan petani kopi. Karena masih petani tembakau yang nanam kopi. Karena kopinya itu masih di samping-sampingnya tanaman tembakau. Bukan seperti yang di bawah daerah Kandangan, daerah Gemawang itu memang benar-benar petani kopi pure. Jadi punya lahan khusus yang memang di situ 100% tanaman kopi. Kalau di Arabica belum bisa seperti itu. Dulu mulai awal usaha kopi itu tidak kepikiran nanti modalnya seperti apa, belum kepikiran. Karena saya dulu ngalir aja. Jadi kopi yang saya punya dari tanaman orang tua itu saya olah, terus saya jadikan bubuk untuk dijual. Mulai dari itu kebutuhan semakin banyak, ya alhamdulillah juga mengikuti aja, ketika jual kita bisa beli lagi, jual beli lagi, seperti itu. Apalagi sekarang kita di kepengurusan NU ini kan banyak pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang kaya yang masuk ke NU, bisa kita ajak kolaborasi. Kita punya usaha, nanti kita hitung sharing profitnya seperti apa, insya Allah banyak yang mau. Usaha ini saya mulai dari tahun 2013. Berawal dari dulu saya di pesantren itu suka ngopi. Karena dulu di pesantren kebetulan teman-teman di kamar itu banyak yang dari Lampung. Ketika pulang mereka datang ke pondok itu bawa oleh-oleh kopi. Dari mulai itu jadi senang ngopi. Kebiasaan ngopi itu saya bawa ke rumah dan mulai dari itu saya cari kopi yang asli dari daerah sini itu kopi seperti apa. Akhirnya saya menemukan tanaman kopi di sekitar kampung sini. Saya petik, saya olah, dan waktu awal-awal produksi itu saya belum kepikiran mau jualan sampai seperti saat ini. Jadi masih buat ngopi aja. Kebetulan dari dulu itu memang rumah saya ini buat base camp ataupun buat nongkrongan teman-teman, jadi buat ngopi bersama teman-teman bareng di sini. Awalnya juga cuma ngopi, terus mereka senang dengan kopi yang saya buat. Akhirnya dari mulai itu timbul kenapa kok nggak dijual. Nah mulai dari itu saya mulai jualan itu kalau nggak salah ya baru di 2014-2015. Ya seperti santri pada umumnya lah, pulang dari mondok itu masih
belum ketemu saya nanti di rumah mau usaha apa, yang penting pulang dulu, insya Allah nanti rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Pokoknya yakin dulu aja. Saya dulu sebelum usaha di kopi ini kerja penjaga malam di sekolahan SMP di kampung sini. Sampai saya sudah mulai kopi ini baru saya resign dari pekerjaan karena sudah di kopi sudah memakan waktu yang tidak sedikit. Saya harus produksi mulai dari beli dari hasil petani ke olah sampai ke bubuk. Bahkan mesin roasting pun kadang 24 jam nggak mati. Saya mulai dari nol dan benar-benar ngolah kopi, mulai cuma buat ngopi sendiri. Sampai saat ini hampir di kota-kota besar kita sudah bisa suplai ke beberapa kafe, hotel, dan restoran. Kenapa saya milih ke kopi itu karena saya melihat ke depan dan marketnya. Pasar kopi ini sangat luas sekali. Kopi yang ada khususnya yang ada di Temanggung, ketika itu diolah semua, itu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal pun masih sangat kurang. Apalagi kita main ekspor, pasti pasar masih sangat terbuka luas. Walaupun di Temanggung ini bisa dikatakan data yang kami terima dari dinas terkait itu ada 200-an brand kopi. Berarti ada 200 sampai 300 orang yang usahanya seperti saya ini. Baru di Temanggung, belum apalagi sekarang di daerah-daerah lain seperti Wonosobo, Magelang, Salatiga, terus daerah Muria, Kudus itu juga sekarang sudah mulai pengembangan tanaman kopi. Karena memang kopi ini ke depan akan jadi komoditas yang ibaratnya andalannya Jawa Tengah bahkan Indonesia. Pemasarannya awalnya sih cuma dari mulut ke mulut, terus masuk ke kafe, dari kafe ke kafe, terus merambah ke roastery. Roastery itu yang penyuplai kafe yang punya mesin. Nah, dari mulai itu dikenal dan sampai terakhir kemarin ada beberapa kali ekspor ke luar negeri. Promosinya awalnya door to door, terus dibantu dengan program-program pemerintah, ikut pameran, ikut expo dan perlombaan lainnya, sehingga kita lebih cepat dikenal masyarakat. Semakin ke sini, seperti tadi yang saya bilang, jadi kompetitor semakin banyak. Walaupun pasar terbuka lebar, tapi kan kalau kita cuma main di pasar lokal, itu ketemunya juga kompetitor teman-teman kita sendiri. Tapi kalau kita ekspor, apalagi sekarang ini kebutuhan kopi di dunia itu baru sangat kurang karena ada dipengaruhi dengan gagalnya panen di Brasil dan Vietnam. Karena penghasil kopi terbesar di dunia yang pertama itu di Brasil, Amerika Latin itu, terus kedua Vietnam, ketiga kita Indonesia. Makanya untuk 2 tahun terakhir ini kopi Indonesia baru dicari-cari oleh orang luar negeri. Jadi ini bisa dikatakan momen untuk mengenalkan ke pasar Eropa ataupun pasar Timur Tengah bahwa kopi Java Coffee yang lebih kita kenal dengan kopi Indonesia itu bisa merambah ke pasar-pasar mereka. Kalau disuruh milih ekspor dengan pasar lokal, saya milih pasar lokal. Oh, kalau kopi? Kalau kopi, nggih. Kenapa? Karena saya kalau pasar lokal, saya bisa kerja tiap hari. Saya tiap hari bisa kirim, walaupun ke beberapa tempat. Tapi kalau ekspor itu, ini saya setahun itu baru 3 kali. Memang modalnya lebih besar, karena kita harus mengumpulkan dulu, sekali kirim itu satu kontainer dengan ukuran 20 feet itu rata-rata permintaan mereka di 18 sampai 19 ton. Bisa dihitung aja modal kita sekali kerja pengiriman satu kontainer itu berapa rupiah. Kalau kita buat main lokal ya bisa buat beberapa kafe seperti itu. Dari mulai 2014 saya tuh ibaratnya santri kelontang-kelantung, belum punya apa-apa, bahkan sepeda motor aja saya dulu masih pakai punya orang tua.
Sekarang alhamdulillah sampai saat ini rumah juga sudah layak huni, usaha juga sudah bisa bermanfaat kepada orang lain. Sukses itu ya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan ketika kita punya mobil, kita punya rumah bagus, itu bukan seperti itu. Tapi ketika kita bisa bermanfaat bagi teman-teman, terus warga sekitar. Sampai saat ini alhamdulillah saya bisa memberi walaupun sedikit, itu warga sekitar ini bisa merasakan dari hasil kopi ini, walaupun mereka bantu sortasi. Jasa sortasi ini tiap hampir rumah ini, satu lingkungan ini, jenengan masuk ke rumah-rumah itu bantu sortasi. Jadi dari jasa sortasi itu bisa buat tambahan mereka, buat belonjo lah ibaratnya, buat tambahan kebutuhan ibu-ibu itu. Kita sudah ada basic pesantren, jadi tirakatnya orang pesantren ya, di samping kita melaksanakan wajibnya sholat 5 waktu di pagi, ada tambahan-tambahan sunnah khusus bab rezeki ya ibaratnya ya, itu ada sholat duha, ada sholat witir, ada wiridan-wiridan yang khusus untuk memperlancar rezeki kita juga lakukan. Tapi selama ini yang saya amati itu yang bikin usaha kita cepat berkembang dan bisa dibuktikan itu karena sedekah. Berapa banyak kita sedekahkan itu yang akan mempengaruhi cepat atau tidaknya usaha kita akan berkembang. Pesan dari saya selaku dulu pernah nyantri itu untuk teman-teman yang masih di pesantren, jangan pernah ragu sepulang dari pesantren besok mau usaha apa ataupun mau hidup seperti apa, pokoknya yakin di pesantren ngaji dan ngaji. Nanti setelah dari pesantren pikiran kita pasti terbuka, dan ridho guru itu bagi saya yang paling utama. Ketika guru sudah ridho, silahkan pulang, dan nanti di rumah seperti apa, insya Allah nanti rezeki juga mengikuti.